Karma is real. Kata itu layak kita sematkan untuk Bahrain yang mana secara tragis harus mengubur kemenangan mereka guys. Karena Australia berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir guys. Ini semacam cocokologi atau mungkin kita bilang karmaologi ya. Kenapa bisa kita bilang seperti itu? Kita pernah punya masa kelam atau pengalaman yang buruk ketika menghadapi Bahrain di Stadion Bahrain guys. Saat itu Indonesia sudah unggul 2-1 melalui gol Rafael Strike dan juga Orat Mangun. Nah, di penghujung pertandingan seharusnya Indonesia sudah menang guys. Peluit belum ditiup oleh wasit, padahal waktu sudah menunjukkan menit 99. Padahal additional time-nya cuma 6 menit. Sudah lebih 3 menit teman-teman. Terus gimana? Akhirnya gol di menit 99 plus atau mungkin bisa kita bilang menit ke 100. Dan terakhir Indonesia gagal menang ketika menghadapi Bahrain guys. Nah, ini terjadi ketika Bahrain menghadapi Australia. Seakan-akan ini karma ya. Karma yang menghantui daripada Bahrain atas tindakan kurang fairnya wasit Ahmad El-Kaf pada pertandingan sebelumnya. Ini bukan kali pertama Bahrain mengalami kebobolan di penghujung pertandingan. Sebelumnya Bahrain lebih menyakitkan lagi adalah ketika mereka menjamu China. Ketika mereka menjamu China, padahal itu adalah momentum terbaik mereka untuk mendapatkan 3 poin. Jangankan 3 poin, 1 poin pun tak dapat mereka guys. Karena apa? Karena di penghujung pertandingan mereka malah kebobolan melalui gol China, striker mereka yang berhasil mengkonversi peluang itu menjadi sebuah gol. Dan mau tidak mau Bahrain harus mengubur impian mereka mendapatkan poin lagi guys. Maka Bahrain merasakan sakit bagaimana gol di menit-menit akhir. Layaknya sakitnya Indonesia ketika menghadapi mereka. Dan kali ini tidak hanya kalah ya, tetapi di sini juga mereka kehilangan 2 poin guys. Kalau di pertandingan sebelumnya mereka kalah, kali ini mereka tidak kalah memang, tapi mereka sudah berharap besar bakal menang. Mereka kayaknya udah menganggap oh ini 3 poin yang berharga dan mereka akan langsung naik ke peringkat kedua. Tetapi apa hendak dikata, kemenangan yang sudah ada di depan mata harus buyar guys, gara-gara gol daripada Yengi ya, kalau nggak salah namanya Yengi itu ya, gol daripada Kusini Yengi di menit 90 plus 6. Ini mengingatkan kita 90 plus 6 mengingatkan kita dengan masa kelam kita juga, yang mana wasit ngasih 90 plus 6 tapi cetak gol di menit 100 ya. Nah, kali ini Australia seakan-akan membalaskan dendam Indonesia juga ya. Aku juga bingung nih Australia, hampir aja mereka kalah lawan Bahrain ya. Kayaknya mereka ini kesulitan menghadapi Bahrain. Padahal di pertandingan pertama mereka waktu main di kandang Australia juga mereka kalah 1-0 ya, walaupun ada insiden red card atau kartu merah. Dan kali ini ketika menghadapi Bahrain juga mereka hampir lagi kalah guys. Ini ada apa dengan Australia gitu ya. Padahal Indonesia bisa hampir dengan mudah mengalahkan Bahrain. Tetapi kok Australia ini sulit kali gitu mengalahkan Bahrain. Bahkan mereka hampir kalah ya kan. Udah pernah kalah sekali. Padahal Indonesia kalau lawan Australia itu asli habis dibombardir Indonesia guys, nggak berkutik guys lawan Australia. Inilah makanya kita sulit untuk mematematikan sepak bola ya. Indonesia ngelawan Bahrain bisa mudah, tapi kalau misalnya kita lawan Australia kita kesulitan guys. Australia lawan Bahrain itu kepayahan, makanya kayak macam apa ya kayak siklus yang agak aneh gitu ya. Sama kayak halnya sekarang baru-baru terbaru Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi. Arab Saudi bisa mengalahkan Argentina. Argentina bisa mengalahkan Indonesia. Berarti kan siklusnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya Indonesia lawan Argentina, kalah Indonesia guys. Gitu juga Arab Saudi mengalahkan Argentina, menang Arab Saudi gitu. Ya namanya juga ini ya, sepak bola itulah, makanya ada definisi istilah bola itu bundar, apapun masih bisa terjadi guys. Maka dari itu tidak ada yang namanya underestimate atau remeh sebelum bertanding, karena bisa jadi nanti itu jadi malapetaka atau bumerang kepada kita. Oke, kembali lagi ke pertandingan antara Australia dengan Bahrain.
Sebenarnya Australia sempat unggul terlebih dahulu melalui Yengi. Nah, ini gol Australia juga unik ya. Kenapa aku bilang unik? Di sini ada kesalahan fatal daripada backnya Bahrain, yaitu Baker ya. Baker ini salah mengantisipasi bola. Dia itu kayak mungkin mau kaki kanan tapi pakai kaki kiri gitu, ngoper back passnya kepada kiper, malah nggak nyampe bolanya kan. Habisnya dia nggak menggunakan kaki terkuatnya. Terakhir apa, direbut sama Yengi, dan Yengi pun melewati kipernya Lutfala. Terakhir dan gitu bisa lah masuk mencetak 1 gol. Sebenarnya Yengi ada lagi peluang untuk mencetak gol kedua guys, tapi sayang sekali golnya itu bukan gol ya, peluangnya itu gagal dikonversi menjadi sebuah gol karena masih ditepis sama si Fala tadi. Nah, jadi Bahrain bertahan lah dengan skor 1-0 kalah dengan Australia di babak pertama. Nah, di babak kedua, disinilah Bahrain melakukan pergantian pemain guys. Dan terbukti pergantian pemain mereka ini terbukti berhasil ya. Masuknya Mahdi Abdul Jabbar selaku pencetak gol. Kedua gol tersebut berhasil membalikkan keunggulan ya. Pertama, dia itu berhasil mencetak gol. Golnya ini juga tergolong spektakuler, yang mana memanfaatkan kesalahan juga daripada bek Australia menghalau bola. Karena gagal menghalau bola, terakhir jatuh di kaki Al-Jabbar, dan Al-Jabbar langsung mengeksekusi bola itu dengan wow, gila kali ya, spektakuler. Tendangan dari setengah lapangan, Abdul Jabbar langsung gol 1-1. Nggak berselang lama ya, kan dia itu nyetak gol di menit 75. Menit 77 dia cetak gol lagi guys. Kali ini memanfaatkan kesalahan dari back Australia lagi guys, yang mana menghalau bola gagal, terakhir kena tiang, dan terakhir bola reflection daripada tiang tersebut pas kali kena jatuh di kaki Abdul Jabbar. Kayaknya Abdul Jabbar ini punya amalan apa ini? Kayaknya dia itu di hampir 3 atau 4 pemain daripada pemain Australia yang gitu besar-besar, tapi pas pula kaki itu bola itu sampai ke kaki dia, dan dia pun tinggal nyontek aja itu bola, dan terakhir boom masuk, dan Bahrain unggul 2-1 comeback guys. Di sini drama pun terjadi. Mulailah bersakit-sakitan pemain Bahrain, mulailah banyak banyak acting Bahrain, banyak drama Bahrain. Aku nggak tahu ya kenapa selama kita itu bermain dengan tim Timur Tengah pasti banyak kali ininya cengkuneknya, kalau orang Medan bilang ya, baik kali gelagatnya, baik kali dramanya. Paling kita kalau misalnya nggak ada drama itu, yang aku selalu adalah ketika menghadapi Irak, itu betul-betul pejuang guys, betul-betul profesional dan sportivitasnya tinggi banget. Beda sama kalau kita menghadapi Arab Saudi kayak kemarin aja, sikit-sikit minta VAR, sikit-sikit jatuh, sikit-sikit cedera, sikit-sikit wasit gitu kan. Indonesia mana ada gitu-gitu ya kan. Apalagi waktu Bahrain itu sih paling nyesek kali kita nengoknya kan. Kita yang dilanggar, malah mereka yang jadi kena pelanggar, yang dapat hadiah pelanggaran guys. Waduh, kacau ya kan. Nah di sini Australia udah mulai keteteran guys. Karena apa? Karena mereka harus mencetak gol, kalau enggak ini Bahrain bahaya bisa menang dan dapat 3 poin, dan posisi mereka akan tergusur dari peringkat 2. Terakhir apa? Mereka mati-matian lah nyari gol, dan terakhir bisa gol juga. Ini juga karena kemelut di depan gawang yang bisa kita bilang itu keberuntungan. Kenapa? Lagi-lagi Yengi di situ mencetak gol, manfaatkan kemelut di depan gawang. Kiper daripada Bahrain Lutfala juga udah mau ngambil bola, kena potong gitu ya kan. Terakhir skor menjadi 2-2. Padahal di menit 90-an di situ ada hal yang unik guys. Supporter daripada Bahrain itu udah niup peluit aja. Terakhir agak-agak bingung juga kita nontonnya gitu kan. Pemain-pemainnya juga pun mungkin agak bingung. Ini udah peluit belum gitu kan. Kayaknya hampir setiap penonton tuh punya peluit kayak. Ya kan? Terakhir Bahrain malah kebobolan guys di menit-menit akhir, di menit 90+6. Sama halnya dengan ciri khas Indonesia kemarin yang 90+6. Bedanya Indonesia kebobolannya di menit 100 bukan 90+6 ya. Jadi ini hasil yang cukup baik ya bagi timnas Indonesia. Sebenarnya dengan hasil seri ini adalah yang menguntungkan bagi timnas Indonesia, karena kalau kita lihat dari klasmen ya, Indonesia sekarang masih bertengger di peringkat ketiga. Kalau misalnya tadi menang itu Bahrain, maka Indonesia tergusur dan peringkat keempat. Untung saja Bahrain ini seri dengan Australia, sehingga Australia, Indonesia, Saudi Arabia, Bahrain, dan China itu sama-sama punya peluang untuk langsung lolos ke babak utama Piala Dunia guys. Nggak perlu nunggu round 3 atau round 4. Indonesia kayaknya setelah aku melihat pertandingan Bahrain sama Australia, kayaknya aku agak-agak pede nih
Indonesia bisa curi poin nanti di Australia. At least kita nggak kalah. At least kita seri nanti kayaknya bisa ini. Apalagi udah masuk oleh Romeni, udah masuk Kevin Dix yang udah maksimal, juga dengan Miss Hilgers, guys. Wah, ini menarik kita lihat. Dan itulah dia ya. Serinya Bahrain ini serasa kalah karena harus harus imbang di menit-menit akhir. Di sini aku ada baca komen dari netizen, "Cie, kok nggak jadi menang? Kena karma ya?" Kata. Ini dari Revalandi. Baru juga dari Mahda. Dan terjadi lagi 90+6 karma Israel saat ini untuk posisi kedua sangat terbuka lebar bagi Garuda. Come on, next year. Grup yang sulit ditebak. Betul. Ini grup yang sangat sulit ditebak. Menarik kita lihat siapa yang akan lolos ke Piala Dunia dan siapa yang akan melalui round 4 di peringkat 3 dan 4. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karma Israel.